kurangi harga pokok jualan. Kemudian beban usaha, ada beban usaha tetap dan beban usaha variabel. Ada di ilustrasi J. Tetap berarti setiap tahun tetap, mau dia resisi atau enggak, besarnya sama 15.000. Sedangkan yang variabel adalah beban variabel adalah 20% dari jualan. Jadi setiap tahunnya jualannya kan beda-beda, tinggal dikali 20%. Kemudian beban depresiasi. Beban depresiasi 10% dari aktiva bersih. Itu nanti bisa dicari juga. Terus jumlah beban dihitung, dijumlahkan, laba dan ruginya bisa diselisihkan. Iya, mohon maaf, saya ceritanya ada di lobi karena di kamar Bunda dia sedang ngajar juga, jadi sebenarnya biar tidak tabrakan saya keluar. Tambah rame di sini. Sudah sepi. Nah, dari perhitungan tadi terus kita bisa dapatkan laba ditahan. Oke. Perhitungannya juga bisa teman-teman lihat di halaman 8.11 yang bawah. Itu. Terus anggaran kas kalau dengan metode tidak langsung ada di tabel 8.4. Di situ metode tidak langsung, isinya kas masuk dikumpulkan, kas masuk apa saja, laba sebelum pajak, depresiasi dan seterusnya. Kemudian kas keluar. Betul. Untuk perhitungan lebih rincinya, teman-teman bisa melihat di bawah tabel 8.4. Di situ ada perhitungan turun naiknya piutang. Kalau piutangnya naik berarti kasnya keluar. Kalau piutangnya turun berarti kas masuk, seperti itu. Terus perhitungan turun naiknya sediaan. Sediaan naik berarti kas keluar. Sediaan turun berarti kas masuk, seperti itu. Jadi untuk perhitungan lebih jelasnya ada di bawahnya tabel 8.4. Terus anggaran neraca. Dari tabel 3 dan tabel 4, kalau kita masukkan nanti ketemu anggaran neraca terdiri atas misalnya aktiva lancar, aktiva tetap, utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan jumlah modal utang dan seterusnya. Semuanya bisa dicari dari ilustrasi dan dari tabel yang kita buat sebelumnya. Gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Waalaikumsalam Mbak Eka, selamat datang. Saya lanjutkan ya. Sekarang kerancuan dalam akunting. Iya, sudah bisa masuk ya Mbak Eka ya. Oke. Istilah dalam neraca. Ada aktiva tidak berwujud dan ada aktiva tetap yang berwujud. Di sini ada gambar 8.1. Ayo silakan dibuka gambar 8.1. Bentar.
Di gambar 8.1 ada bagan harta atau aktiva. Harta ada harta lancar, ada harta tak lancar. Harta lancar ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Misalnya yang berwujud adalah kas atau sediaan, karena kan memang ada wujudnya. Tapi kalau yang tidak berwujud misalnya piutang, karena kan piutang itu belum kita dapatkan manfaatnya, uangnya kan belum kita dapatkan, tapi itu sudah merupakan harta kita. Terus kalau yang tak lancar misalnya harta investasi, harta tetap dan harta lainnya, itu sudah ada contohnya di situ. Saya rasa sudah jelas. Kewajiban dan modal sendiri. Kewajiban terdiri atas utang atau liability. Kewajiban debitor atau seorang atau organisasi untuk melaksanakan suatu kepada kreditor dalam jangka waktu tertentu. Ini utang. Kan di neraca itu ada aktiva, ada pasiva. Yang aktiva itu yang tadi, yang harta lancar dan tak lancar. Sekarang kita ngomongin pasiva. Pasiva terdiri atas kewajiban dan modal sendiri. Kewajiban itu misalnya utang. Di dalam kewajiban ada utang. Utang adalah kewajiban debitor kepada kreditor. Kalau modal sendiri, kewajiban suatu pihak atau organisasi untuk melaksanakan sesuatu kepada pemilik modal, si investor, dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Ada dalam akuntansi itu terjadi berbagai istilah yang kurang tepat. Makanya kan ini kita membahas kerancuan dalam akuntansi, ketidaktepatan dalam akuntansi. Neraca pada kenyataannya tidak disusun berdasarkan tingkat likuiditasnya. Terus di sini juga ada beberapa pendapat para ahli dan IAI, tapi tidak saya sebutkan, tidak saya cantumkan dalam PowerPoint. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Banyak sekali kerancuan dalam akuntansi sebenarnya. Sekarang kita bahas hubungan hak dan kewajiban organisasi. Di situ ada dari sisi debit, ada dari sisi kredit. Dari sisi debit ada hak atau harta organisasi, ada harta lancar, ada harta tak lancar, serta ada guna dana. Dari sisi kreditor ada utang, ada kreditor, ada investor. Kemudian ada hak atau harta dari organisasi. Istilah dalam ikhtisar laba rugi. Sekarang kita menuju ke laba rugi. Ada istilah-istilahnya. Misalnya penghasilan, yang pertama penghasilan dan pendapatan. Capital tidak sama dengan income, penghasilan tidak sama dengan pendapatan. Capital itu perwujudan dari future service. Kalau income, kenikmatan dari service selama suatu masa tertentu. Bisa dibayangkan? Tahu bedanya teman-teman? Tahu bedanya kapital dengan income? Kalau kapital perwujudan dari future service, kalau income kenikmatan dari service ini selama suatu masa tertentu. Ya Pak, ini dulu deh. Perbedaan antara income dengan revenue, perbedaan antara penghasilan dan pendapatan. Kalau pendapatan, kenaikan kotor dalam modal sendiri
atau modal pemilik yang dihasilkan dari penjualan barang